Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarya Maharani, NIM 2018 143347. Saya dari kelas 5J PGSD. Baik, di sini saya akan mempraktekkan simulasi pembelajaran Kahrangkap di kelas 4 dan kelas 5 SD dengan dosen pengampu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Oke, baik, langsung saja kita mulai ke simulasinya. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu minta maaf, kemarin kelas 4 Ibu gak masuk. Nah, hari ini kita masuk kembali. Nah, hari ini kita belajar kelas 4 tentang makhluk hidup. Dan yang kelas 5 kita belajar tentang ekosistem. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita tentang makhluk hidup yaitu kita mengetahui pengertian dari makhluk hidup dan karakteristik atau ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, untuk kelas 5 kita mengetahui apa yang namanya ekosistem, dan ekosistem itu terbagi menjadi beberapa saja. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke. Nah, sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu. Di sini kelas 4, yang di sini kelas 5, oke? Nah, boleh silakan teman-teman bagi terlebih dahulu, boleh sesuai dengan absen, abjad, atau boleh dengan posisi duduknya. Oke? Silakan dibagi terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk tentang makhluk hidup di kelas 4. Oke, nah makhluk hidup itu adalah organisme atau yang memiliki kemampuan untuk bernapas atau berpindah tempat. Artinya mereka itu membutuhkan yang namanya tempat tinggal atau untuk bernapas. Jadi mereka juga membutuhkan yang namanya oksigen, betul? Nah, merespon perubahan air dan merespon perubahan diri dan lingkungan. Jadi mereka itu sangat membutuhkan yang namanya lingkungan. Makanya kenapa kita wajib yang namanya menjaga lingkungan dan makhluk hidup, karena itu semua keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan, itu keterkaitan karena mereka saling membutuhkan. Misal misalkan harimau, betul? Harimau itu membutuhkan lingkungan nggak? Membutuhkan lingkungan atau tempat tinggalnya. Kenapa? Karena itu untuk bertahan hidup. Misalkan kalau hutan itu ditebang atau hutan itu rusak, kira-kira harimaunya itu berkeliaran nggak? Berkeliaran. Kalian pernah lihat pastinya, bener kan? Nah, ada harimau yang berkeliaran keluar. Nah, itu penyebabnya kita tidak menjaga tidak menjaga lingkungan atau kita merusak lingkungan di sekitarnya. Oke. Nah, di sini ada pun ciri-ciri dari makhluk hidup atau karakteristik dari makhluk hidup tersebut. Yang pertama, makhluk hidup mampu bernapas. Nah, pastinya semua makhluk hidup mampu dong bernapas. Kalau nggak bernapas mati, benar. Nah, yang kedua, makhluk hidup itu mampu bergerak. Jadi makhluk hidup itu bergerak. Nah, yang ketiga, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Jadi mereka itu peka terhadap rangsangan di lingkungan sekitar. Misalkan kayak tadi hutannya dirusak. Nah, si harimau tadi peka terhadap lingkungannya. Kok lingkungan saya rusak, beda kayak gitu. Nah, dia peka terhadap lingkungan tersebut. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makanan. Nah, mereka membutuhkan makanan itu dari lingkungan atau dari tempat tinggal tersebut, dari hutan-hutan tadi, benar? Nah, yang selanjutnya makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, dan nggak mungkin makhluk hidup itu dari asalnya langsung besar, nggak mungkin. Pasti dia dari kecil, kecil, dewasa menjadi besar hingga tua, meninggal, kecil lagi, reproduksi lagi. Jadi mereka itu ada kayak siklusnya. Benar? Nah, itu materi tentang makhluk hidup. Nah, nanti kalian silakan amati gambar yang ada di buku tadi, materi untuk kelas 4. Nah, sekarang materi untuk kelas 5 yaitu tentang ekosistem. Nah, pastinya teman-teman gak asing lagi, atau kalian udah gak asing lagi, betul kan, tentang ekosistem. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ekosistem. Jadi ekosistem itu dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami itu juga terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem air itu terdiri dari sawah, sungai, benar? Nah, kalau ekosistem darat itu hutan, pasir, padang, atau
yang lainnya, benar? Itu yang ada di darat. Nah, sedangkan ekosistem buatan itu biasanya dibentuk oleh manusia. Dia terbuat, itu yang buatnya manusia. Kalau alam tadi itu terbentuknya karena alam. Jadi memang udah dari alam itu terbentuk. Kalau buatan itu memang manusia yang buat. Nah, kalau ekosistem buatan itu contohnya misalkan kolam, danau, betul, akuarium dan yang lainnya. Nah, itu ekosistem buatan. Nah, ekosistem laut, ekosistem air itu tadi ada kayak laut, betul? Ada laut, sungai. Nah, itu pasti di dalamnya ada yang namanya ekosistem lain. Misalkan komponen-komponen ekosistem. Ada di laut itu ada komponennya, ada terumbu karang, benar? Ada ikannya banyak, benar? Ada kuda laut, ada Nemo, bener banyak ya. Dan ekosistem darat tadi contohnya misalnya di hutan. Nah, di hutan itu ada komponennya, yaitu yang pertama pastinya ada hewan. Nah, ada hewan, ada misalkan ada ular, harimau, singa, serem-serem ya, buaya enggak, buaya di sungai, bener. Nah, itu komponen dari hutan. Nah, ada juga komponen di hutan itu ada pohon, ada rumput, ada belalang, ada banyak pokoknya. Nah, di situ mereka saling membutuhkan komponen-komponen tersebut. Misalkan kayak tadi, kayak ular membutuhkan yang namanya tikus dan lain-lain. Nah, nanti setelah Ibu jelaskan, nanti di buku ada itu di halaman 11, itu teman-teman baca, anak-anak baca dulu tentang ekosistem. Nah, di situ lengkap ekosistem dibagi menjadi berapa, adanya apa aja, komponennya apa aja. Nanti dibaca. Setelah itu kalian buat rangkuman tentang ekosistem. Nanti teman-teman bacakan di depan kelas. Jadi satu kelompoknya misalkan terdiri dari 4 orang tadi. Nah, kalian tulis buat rangkuman. Nanti setelah itu salah satu dari siswa ini ada yang maju membacakannya. Nah, nanti ada penilaiannya. Oke, paham dari sini? Oke, baiklah, tugas tadi itu dikerjakan untuk minggu depan, nanti kita kumpulkan. Oke, baik, sebelumnya Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan Ibu akhiri, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dadah.